Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Astri Indah Rahmasari dengan NIM H1A1 260, Yunita Septiani NIM H1A1 211, Web Pristiawati NIM H1A1 265, dan Maizuro H1A1 216 pada mata kuliah Penataan Ruang dan Manajemen Perkotaan dengan dosen pengampu Bapak Jaya Kusuma Edi, SE, MSc, CDM. Video ini kami buat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, di mana pada kesempatan ini kelompok kami akan membahas materi tentang pendekatan-pendekatan dalam studi pemerintahan kota. Nah, mendengar judul tersebut, pasti sekarang yang ada di pikiran teman-teman, apa sih itu pendekatan-pendekatan dalam studi pemerintahan kota? Benar? Tentunya, kalau kita lihat dari judulnya saja, pendekatan-pendekatan dalam studi pemerintahan kota, pasti teman-teman mikirnya pendekatan-pendekatan yang dalam studi pemerintahan kota itu adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu pendekatan yang ada di dalam kota saja. Nah, tetapi untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak penjelasannya. Baik, langsung saja materi pertama yaitu karakteristik pemerintah kota dan pemerintah di wilayah perkotaan. Yang pertama ada masalah yang ditangani oleh pemerintah kota dan atau perkotaan melewati batas yurisdiksi administratifnya. Yang kedua, kompleksitas masalah pemerintah. Nah, maksudnya masalah pemerintah yang dihadapi oleh pemerintah kota atau pemerintah di daerah perkotaan lebih kompleks dibandingkan dengan yang dihadapi oleh pemerintah di daerah non-perkotaan. Kemudian yang ketiga, struktur organisasi pemerintah yang statis berhadapan dengan masalah pemerintah yang sangat dinamis. Ciri-ciri khas jenis pelayanan publik di daerah perkotaan. Yang pertama, masyarakat secara langsung mengajukan keluhan terhadap kuantitas dan kualitas pelayanan seperti kerusakan jalan. Yang kedua, adanya preferensi individual dari yang menerima pelayanan. Dan selanjutnya yang ketiga, adanya preferensi individual dalam menghindari pelaksanaan peraturan-peraturan hukum atau pemerintah. City Development Index. Nah, City Development Index ini dapat digunakan untuk mengukur rata-rata kesejahteraan dan akses individu pada fasilitas perkotaan. CDI ini saat ini sering digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan pada suatu kota. Terdapat beberapa subindeks yang dapat digunakan untuk menghitung CDI, yaitu dengan melihat pada infrastruktur, pengelolaan persampahan, kesehatan, pendidikan, dan produk kota, di mana rata-rata dari hasil tadi digunakan untuk menilai CDI. Nah, di dalam City Development Index terdapat formula perhitungan. Misalnya, indeksnya adalah infrastruktur. Formulasi perhitungannya adalah 25 dikali pelayanan air bersih, ditambah 25 dikali saluran sanitasi, ditambah 25 dikali jaringan listrik, ditambah 25 dikali jaringan telepon. Kemudian untuk indeks persampahan, formulasi perhitungannya adalah 50 dikali pengelolaan limbah cair, ditambah 50 dikali pengelolaan sampah. Untuk indeks kesehatan, formulasi perhitungannya adalah angka harapan hidup dikurang 25 dikali 50, kemudian dibagi 60, dan ditambah 32. Kemudian dikurang angka kematian bayi dikali 50, kemudian dibagi 31,92. Untuk indeks pendidikan, formulasi perhitungannya adalah 25 dikali angka melek huruf ditambah 25 dikali partisipasi sekolah. Kemudian untuk indeks produk kota, formulasi perhitungannya adalah log produk kota dikurang 4,61 dikali 100 dibagi 5,99. Jadi untuk indeks CDI, formulasi perhitungannya adalah subindeks infrastruktur
ditambah subsindeks persampahan, ditambah subsindeks pendidikan, ditambah subsindeks kesehatan, dan ditambah subsindeks produk kota, kemudian dibagi 5. Nah, itu adalah hasil dari formula perhitungan City Development Index. B. Pendekatan-pendekatan dalam studi pemerintahan kota. Yang pertama yaitu pendekatan ilmu politik. Terdapat 6 pendekatan besar dalam mempelajari pemerintahan kota menurut Jurgen Ruller. Yang pertama yaitu pendekatan legal kelembagaan atau legal institutional approach. Yang kedua yaitu pendekatan normatif atau normative approach. Yang ketiga ada pendekatan model circular causation atau model of the circular causation. Yang keempat ada pendekatan kekuasaan masyarakat atau community power approach. Yang kelima ada pendekatan sistem terpenetrasi atau penetrate system approach. Yang keenam ada pendekatan perbandingan atau comparative approach. Kemudian yang kedua ada pendekatan manajerial. Pendekatan manajerial dalam studi pemerintahan kota lebih memfokuskan bagaimana rancang bangun organisasi pemerintahan kota dalam menghadapi masalah-masalah perkotaan yang mendesak untuk dipecahkan. Pendekatan ini cenderung mengabaikan struktur organisasi formal yang diatur oleh undang-undang pemerintahan lokal dari masing-masing negara, dan lebih pada bagaimana peran dan fungsi yang dapat dimainkan oleh pemerintah kota sebagai salah satu aktor dalam pembangunan kota. Pendekatan ekonomi. Dalam pendekatan ekonomi ini, pemerintah kota dipandang sebagai salah satu aktor ekonomi, yaitu sebagai produsen barang dan jasa bagi masyarakat kota. Dari perkembangan ekonomi kontemporer dalam skala global, pemerintah kota sebagai aktor ekonomi berfungsi mendorong dinamika investasi asing dan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses globalisasi ekonomi sebuah bangsa, khususnya bangsa Indonesia, telah menyebabkan pergeseran peran pemerintah, baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, dari peran-peran tradisional selama ini. 4. Pendekatan lingkungan. Alasan rasional yang signifikan untuk menuntut para pengambil kebijakan atau aparat pemerintah kota untuk memperhatikan masalah lingkungan ini yaitu yang pertama, keunikan karakteristik lingkungan wilayah perkotaan. Kemudian yang kedua yaitu tingkat pertumbuhan dan jumlah penduduk kota. Yang ketiga, tingkat pendapatan dan pembangunan ekonomi. Yang keempat, masalah lingkungan yang berdimensi spasial dan bersifat menyebar. Kemudian yang kelima yaitu peran aktor-aktor lokal. Yang kelima yaitu pendekatan ruang atau spasial, merupakan aspek yang lebih penting diperhatikan oleh perencana kota atau wilayah. Dalam kasanah ilmu administrasi negara dan ilmu politik, analisis ruang dalam proses pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh James J. Hephay dilakukan beberapa tema penting yang relevan, yaitu yang pertama, bagaimana sebuah negara harus disatukan secara spasial, sembari telah tetap memberikan peluang untuk melakukan inovasi secara spasial. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana budaya dan ruang dapat dipadukan dalam satu kesatuan. Yang ketiga, bagaimana pembangunan ekonomi mempunyai aspek spasial dan implikasi dalam suatu negara yang sedang melaksanakan pembangunan. Yang keempat, bagaimana penempatan penduduk untuk mempengaruhi pembangunan. Yang kelima, bagaimana ideologi politik dan ruang berkaitan satu sama lain. Dan yang terakhir, bagaimana dan apa pengaruh dari strategi spesial yang dilakukan oleh elit politik tertentu. Yang keenam, kerjasama ekonomi regional. Sejak awal 90-an, kerjasama regional berdasarkan pada pemberian fasilitas perdagangan telah menjadi kekuatan dan menjadi sarana untuk tercapainya persatuan regional yang lebih kuat.
Pemberian fasilitas perdagangan berdasarkan kerjasama regional terdiri dari dua unsur utama. Yang pertama, segitiga pertumbuhan. Yang kedua, koridor ekonomi. Yang ketujuh, gateway dan koridor multimodal. Gateway dan koridor multimodal adalah blok bangunan untuk menciptakan ruang ekonomi di Asia yang bersifat kompetitif, dikembangkan secara efisien dengan sistem transportasi yang aman dan nyaman, yang mendukung keberhasilan daerah dalam perubahan dunia perdagangan internasional. Elemen-elemen kunci gateway dan koridor multimodal adalah skala dan efisiensi infrastruktur dan kapasitas pelabuhan atau bandara. Kemudian kapasitas koridor multimodal di daerah perkotaan dan dari gateway ke pasar. Selanjutnya, rancangan sistem untuk mengurangi biaya dengan menghilangkan langkah-langkah dalam penanganan barang melalui jaringan. Dan sistem informasi yang menghubungkan operator gateway dan koridor multimodal. Baik, demikianlah materi yang dapat kelompok kami sampaikan terkait pendekatan-pendekatan dalam studi pemerintahan kota. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.